Banyak yang tidak tahu Alkitab PB selesai ditulis tahun 66 Masehi. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaibu. Bapak Ibu Saudara, tahun 33 Masehi Yesus disalib bangkit. Lalu naik ditutupin awan, betul ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Ya, ditutupin awan artinya Yesus ada di langit tingkat 2. Itu masih miliknya bumi. Ya. Semua perkataan Yesus dari langit tingkat 2, perkataan langsung, masih ditulis pakai huruf merah. Sama dengan ketika Yesus masih ada di bumi daratan. Yesus di bumi daratan selama 33 tahun, maka Yesus di langit tingkat 2 juga selama 33 tahun. Itulah asas equality. Allah itu punya pola. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu 33 tahun di langit tingkat 2, ya, Yesus menurunkan Alkitab Perjanjian Baru. Yesus berkata, jangan kamu beritakan atau jangan kamu tulis penglihatan ini sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Matius 17 ayat 9 ini perintah dari Yesus bahwa perjanjian baru harus ditulis setelah Yesus bangkit. Ya, selama 33 tahun, termasuk mendirikan ke-7 jemaat di kitab Wahyu. Ya, Yesus menurunkan perjanjian baru selama 33 tahun. Banyak orang tidak tahu. Lalu selesailah ditulis oleh 8 rasul dalam bahasa Aramaik. Tahun 66 Masehi selesailah Alkitab Perjanjian Baru. Lalu Yesus dari surga habis selesai menurunkan, lalu Yesus duduk di tahta surga. Bukan lagi di langit tingkat 2. Yesus duduk di tahta surga, lalu Yesus menyuruh Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Aramaik ditranslate, dirubah menjadi bahasa Yunani karena lingua franca atau bahasa dunia adalah bahasa Yunani. Walaupun belum global ya, tapi sudah lumayan lah ya, sebagai bahasa internasional itu bahasa Yunani. Itu disebut Septuaginta tahun 70 Masehi oleh 8 rasul yang sama, penulis Alkitab yang sama, Alkitab PB. 8 rasul masih pada hidup, menyalin mentranslate perjanjian lama menjadi perjanjian baru Aramaik menjadi berbahasa Yunani. Lalu yang Aramaik dibuang di tempat sampah di kaki Gunung Sinai. Ya, tidak dibakar itu, tapi dibuang di tempat sampah, lalu dikorek-korek, ditemukan oleh para pecatan murid Yesus. Murid Yesus kan ada yang banyak pecatan itu, Yohanes 6 ayat 66. Banyak murid Yesus dipecat ya, mengundurkan diri, itu maksudnya dipecat ya. Menemukan naskah yang compang-camping, namanya udah dibuang gitu, banyak yang hilang. Nah, lalu itulah yang disebut protokanonika. Jadi naskah dari tempat sampah ya, Sinai yang disebut Kodeks Sinaiticus, itulah protokanonika. Kanonika pertama, jumlahnya sih 66, tapi sudah tercemar dengan ajaran Tritunggal. Ya, di situ sudah Tritunggal lah. Ya, itu protokanonika. Banyak orang tidak tahu. Protokanonika jumlah kitabnya 66 tapi tercemar Tritunggal. Ya, sementara di Alkitab Kristen sudah ada Alkitab Perjanjian Baru Yunani. Lalu pada tahun 325 diketoklah Konsili Nisea, muncullah Deuterokanonika, itu kanonika kedua. Protokanonika muncul
agama Katolik mula-mula. Jadi kalau kami Katolik mula-mula, itu kitabmu namanya Proto-Kanonika, jumlahnya 66. Kami Katolik Roma itu Deutero-Kanonika tambah 9, jadi kitabmu 75. Kamu sekarang Katolik apa? Katolik Roma atau Katolik mula-mula? Katolik mula-mula udah nggak ada, yang ada Katolik Roma. Kitabmu 75. Proto-Kanonika 66 ditambah Deutero-Kanonika 9. Clear sampai sini? Ya, banyak orang tidak tahu itu. Ya, sementara Alkitab murni dan konsekuen miliknya orang Kristen. Ya, kalau Alkitabnya Katolik kan yang nulis kan para santo, para bapak-bapak gereja. Beda ya, itu bukan kitab suci. Deuterokanonika dan Protokanonika. Proto itu yang pertama, Deutero itu yang kedua. Ya, Protokanonika jumlahnya 66, Deutero jumlahnya 9. Maka kitabnya Katolik Roma ada 75. Iya Pak, cuman Pak Pendeta HTD yang bisa jelasin kayak gini. Ya. Ya, clear? Ya, banyak orang tidak tahu itu ya. Apalagi di luar kekristenan, siapa yang nulis perjanjian baru turun dari langit nguing-nguing gedebuk gubrak. Ya. Semua kitab suci harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Perjanjian lama ditulis oleh 26 nabi, perjanjian baru oleh 8 rasul. Jadi very clear, itu sebabnya tidak ada satupun kitab di dunia ini milik 4.300 agama yang memenuhi syarat kitab suci. Karena tidak ditulis oleh nabi dan tidak ditulis oleh rasul. Ya. Satu-satunya kitab suci ya cuman PL dan PP. Very clear, banyak orang yang tidak tahu ya toh. Kenapa Katolik kitabnya ada 75 ya? Tanya sama Pendeta HTD 1 menit. Saya jadi Katolik cuma 1 tahun loh, tapi saya lebih pinter dari para raja muter-muter RM itu yang sekolah 12 tahun. Ya, saya cuma 1 tahun jadi Katolik. Malah melebihi ikan besar ini Pak. Ikan besar aja nggak tahu kok. Bagaimana kitabnya orang Katolik bisa 75? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, itu terdiri dari Protokanonika dan Deuterokanonika. That's it. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.